Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil awal qabla kulil awal wal akhir ba'da kulil akhir wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syawirhum fil amri fa iza zamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang saya hormati dimanapun berada. Jadi di sini saya sedikit akan memaparkan terkait dengan bagaimana cara bank syariah bekerja. Nah, prinsip dasar perbankan syariah menjalankan fungsi yaitu sebagai lembaga intermediasi atau penyaluran dari nasabah atau pemilik dana syahibul mal dengan nasabah yang membutuhkan dana, namun nasabah dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor atau penitip dana. Nah, dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk beragam keperluan, baik produktif ataupun investasi ataupun buat modal kerja. Nah, ataupun maupun konsumtif. Nah, konsumtif ini contoh misalkan umpama si nasabah juga membutuhkan buat pembangunan rumah kayak begitu. Nah, dari pembiayaan tersebut bank syariah akan memperoleh bagi hasil atau margin. Nanti skemanya akan saya jelaskan nanti di belakang. Yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi nasabah pembiayaan akan membayar pokok plus bagi hasil atau margin kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah, sedangkan bagi hasil atau margin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Nah, cekidot. Nah, mari kita lihat skema untuk bagaimana cara bank syariah bekerja. Nah, di sini kita akan melihat skema-skema produk perbankan syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan beberapa skema yang bersesuaian dengan syariah. Nah, diantaranya kita lihat margin di sebelah kita. Nah, di sini dari bank syariah debt financing atau jual beli. Nah, nanti di sini ada akad. Di awal ada akad yaitu akad murabahah. Nah, akad murabahah tersebut itu merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin. Jadi dengan margin tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah. Nah, karena harga jual sudah disepakati di awal, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan. Skema ini juga banyak dipergunakan dalam pembiayaan, contoh misal kayak modal kerja ataupun investasi yang berbentuk barang, seperti itu. Lalu kemudian ada juga dengan skema istisna. Istisna merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut
dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan margin keuntungan. Nah, pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi. Contoh misalkan umpama pembangunan gedung seperti itu gitu. Nah, lalu kemudian ada juga dengan skema salam. Skema salam juga sama, hampir mirip ya. Skema salam yaitu skema di awal ya. Nah, jadi untuk skema akad salam, barang yang diakadkan sudah jadi atau ready, sudah siap lah seperti itu. Tetapi saat akad barang tersebut belum bisa diserah terimakan kepada pembeli. Nah, seperti itulah untuk akad salam tersebut. Nah, jadi debt financing ini, jual beli ini jadi hasil daripada murobaha, istisna dan salam yang tadi itu ada profit marginnya, yaitu margin daripada keuntungan seperti itu, atau sharing profitnya nanti itu disalurkan lagi kemana, penyaluran ke pihak bank syariah seperti itu. Nah, lalu ada equity financing profit loss sharing. Contohnya apa? Contohnya di sini ada dengan akad murobaha. Nah, ada dengan akad murobaha dengan akad mudoroba. Nah, dengan akad mudoroba, dengan skema mudoroba ini nasabah menginvestasikan dananya kepada bank syariah untuk dikelola dalam skema ini. Nah, berfungsi sebagai manajer investasi baik nasabah. Jadi nasabah mempercayakan pengelolaan dana tersebut untuk keperluan seperti bisnis yang menguntungkan dan sesuatu sesuai dengan prinsip syariah. Hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi hasilkan antara nasabah dengan pihak bank syariah sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Nah, jadi untuk prinsip mudoroba ini prinsip sama, prinsip bagi hasil. Jadi antara nasabah dengan pihak perbankan syariah seperti itu. Jadi ada profit margin, awas perlu diingat untuk profit margin itu akadnya yaitu akad murobaha, istisna dan salam. Sedangkan untuk prinsip bagi hasil yaitu ada akad mudorobah dan nanti ada skemanya yaitu skema musyarakah. Nah, untuk skema musyarakah tersebut jadi merupakan akad berbasis sama bagi hasil, di mana bank syariah tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal atau usaha investasi, biasanya sekitaran ya 70 sampai dengan 80% lah seperti itu. Nah, itulah salah satu skema bagi hasil dan profit margin. Sekali lagi saya ulangi, untuk skema profit margin di situ ada akad yaitu akad murabahah, akad istisna, akad salam. Lalu kemudian untuk bagi hasilnya ada akad yaitu akad mudorobah dan ada akad musyarakah. Nah, nanti itu bagi hasilnya disalurkan lagi kepada pihak bank syariah. Nah, dari pihak bank syariah juga ada juga penyaluran dana. Contoh penyaluran dana yaitu kayak akad qard ataupun akad qard itu seperti akad yang akad qard itu akad pinjaman kebajikan atau dana talangan seperti itu. Lalu kemudian penyaluran dana dari bank syariah ada juga dengan akad ijaroh. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan akad ijaroh itu? Akad ijaroh yaitu akad yang akad jasa ya. Jadi akad ijarah itu merupakan akad sewa antara nasabah dengan bank syariah. Jadi bank syariah membiayai kebutuhan jasa atau manfaat suatu barang untuk kemudian disewakan kepada nasabah.
Umumnya biasanya nasabah membayar sewa kepada bank syariah setiap bulan dengan besaran yang telah disepakati di awal seperti itu. Itu untuk penyaluran dana dari bank syariah dengan pakai akad ijaroh. Nah, lalu kemudian ada juga dengan ada akad namanya akad wakalah. Apa sih itu dengan akad wakalah itu? Perwakilan ya. Wakalah itu wakil. Perwakilan artinya dari bank syariah bekerja untuk mewakili nasabah dalam melakukan sesuatu hal. Contoh misalkan umpama usaha seperti itu. Nah, jadi ada juga di sini juga akad kafalah. Jadi penyaluran dana dari bank syariah dengan memakai akad kafalah atau dengan skema akad kafalah, bank syariah menjamin nasabahnya. Nah, bank syariah menjamin dengan nasabahnya bila terjadi sesuatu dengan nasabah, bank syariah akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga sesuai kesepakatan di awal. Nah, itulah yang dimaksud dengan akad kafalah. Lalu kemudian ada juga namanya akad hawalah. Akad hawalah. Lalu untuk penyaluran dana dengan akad hawalah, yaitu akad yang kayak mengalihkan atau memindahkan berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Jadi seperti itu. Jadi pengalihan hutang, akad hawalah itu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutangnya tersebut. Nah, itulah bagaimana cara bank syariah bekerja. Jadi saya review dari awal. Jadi pemilik bank modal menyalurkan penghimpunan dana kepada bank syariah. Terus dari nasabah ada memakai akad wadiah, yaitu akad titipan disimpan kepada bank syariah. Nah, lalu ada biasanya itu wadiah itu berbentuk dengan seperti kayak giro gitu ya. Terus ada juga dengan deposito mudoroba, yaitu sistem bagi hasil. Jadi sesuai dengan skema di sebelah saya, di samping saya ini, jadi dari bank syariah. Nah, nasabah menitip uangnya kepada bank syariah, lalu bank syariah juga kita lihat tuh garis merahnya dipulangkan lagi kepada nasabah bagi hasil ataupun bonus. Nah, ini pun juga dari bank syariah bagi hasil kepada pemilik modal, yaitu dalam hal ini pemilik daripada bank tersebut. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan bagaimana cara bank syariah bekerja, prinsip dasar operasional bank syariah. Jadi bank syariah bekerja menyalurkannya seperti itu. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak salah dari cara penyampaian saya ataupun kekeliruan dari penyampaian saya. Mohon kira dan sudinya harap dimaklum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.